Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Febrianto dengan NIM 19020032 dari kelas FSA 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang baku mutu udara ambien. Yang pertama, pendahuluan. Pencemaran udara dapat didefinisikan sebagai hadirnya substansi di udara dalam konsentrasi yang cukup untuk menyebabkan gangguan pada manusia, hewan, tanaman maupun material. Substansi ini bisa berupa gas, cair maupun partikel padat. Ada 5 jenis polutan di udara, yaitu partikulat dengan diameter kurang dari 10 pm atau PM10, sulfur dioksida, SO2, nitrogen dioksida, NO2, kemudian karbon monoksida CO, dan timbal. Sedangkan menurut PP nomor 1 tahun 1999, pencemaran udara itu sendiri adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Dan udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya. Yang dimaksud mutu udara ambien adalah kadar zat, energi, dan atau komponen lain yang ada di udara bebas. Adalah masuknya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Selanjutnya, emisi udara. Emisi merupakan udara yang dikeluarkan oleh sumber emisi seperti knalpot, kendaraan bermotor, atau serobong asap buangan industri. Dan udara ambien yang merupakan udara bebas di permukaan bumi yang sehari-hari dihirup oleh makhluk hidup. Menurut PP nomor 41 tahun 1999. Dengan cara membandingkan hasil pengukuran ke dalam Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU, pemantauan kualitas udara memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan tercemar atau tidaknya udara pada lokasi pengukuran. Selanjutnya, parameter udara ambien. Yang pertama ada sulfur dioksida atau SO2 yang menyebabkan sesak napas bahkan kematian pada manusia dan juga hewan. Pada tumbuhan, menghambat fotosintesis, proses asimilasi, dan respirasi. Merusak cat pada bangunan akibat reaksinya dengan bahan dasar cat dan timbal oksida atau PBO. Kemudian karbon monoksida atau CO diproduksi dari pembakaran produk-produk alam dan sintesis termasuk rokok. Konsentrasi rendah dapat menyebabkan pusing dan keletihan, konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kematian. Dan yang ketiga, nitrogen dioksida atau NO2. NO2 bersifat racun, terutama terhadap paru. Paru-paru yang terkontaminasi dengan gas NOx akan mengalami pembengkakan. Pada konsentrasi NO2 100 ppm, kebanyakan hewan akan mati. Yang keempat, ozon atau O3. Konsentrasi ozon yang tinggi dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, serangan jantung, dan kematian. Sebaliknya, di lapisan stratosfer, keberadaan ozon sangat dibutuhkan untuk menyelimuti permukaan bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Dan yang kelima, hidrokarbon atau HC berasal dari industri plastik, resin, zat pewarna, pigmen, pestisida, karet, aktivitas geotermal, pembuangan sampah, kebakaran hutan, serta transportasi. Di udara akan bereaksi dengan bahan lain membentuk polisilik aromatik hidrokarbon atau PAH. Bila masuk dalam paru-paru menimbulkan luka dan merangsang terbentuknya sel-sel kanker.
Yang keenam, total suspend particulate atau TSP. Partikulat sumber atau sumber HZ atau kabut asap yang menurunkan visibilitas. PM10 berukuran kurang dari 10 mikron, mengganggu saluran pernapasan bagian atas, menyebabkan iritasi. PM2,5 berukuran kurang dari 2,5 mikron, langsung masuk ke dalam paru-paru dan mengendap di alveoli. Kemudian yang terakhir, timbal PB menyebabkan kerusakan sistem saraf pencernaan, sedangkan berbagai bahan kimia yang mengandung timbal dapat menyebabkan kanker. Selanjutnya, karakteristik dari 7 parameter kualitas udara ambien. Pertama, sulfur dioksida atau SO2, gas tidak berwarna, berbau, dalam konsentrasi pekat, banyak dihasilkan dari pembakaran bahan bakar mengandung sulfur, misalnya solar dan batu bara. Kedua, karbon monoksida atau CO, senyawa tidak berbau, tidak berasa, dan pada suhu udara normal berbentuk gas tidak berwarna. Dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil yang tidak sempurna seperti bensin, minyak, dan kayu bakar. Kemudian yang ketiga, nitrogen dioksida. Gas ini berwarna coklat, kemerahan, dan berbau tajam, terutama dari proses pembakaran bahan bakar fosil seperti bensin, batu bara, dan gas alam. NO2 bisa berasal dari oksidasi dengan kandungan N dalam bahan bakar, dan juga oksidasi dengan N udara karena panas. Yang keempat, ozon atau O3. Gas tidak berwarna, berbau dalam konsentrasi pekat, banyak dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang mengandung sulfur, misalnya solar dan batu bara. Kemudian hidrokarbon atau HC berbentuk gas di udara, umumnya tergolong sebagai volatile organic compounds atau VOC. Bentuk cair menjadi semacam kabut minyak jika padatan akan membentuk debu. Kemudian total suspended particulate atau TSP. Particulate adalah padatan atau cairan udara di dalam bentuk asap, debu, dan uap. Komposisi dan ukuran partikulat sangat berperan dalam menentukan pajanan. Ukuran partikulat debu yang membahayakan kesehatan umumnya berkisar 0,1 mikron sampai dengan 10 mikron. Kemudian yang terakhir, timbal atau PB, logam minyak yang berwarna kebiru-biruan atau abu-abu keperakan, sangat beracun dan menyebabkan berbagai dampak kesehatan terutama pada anak-anak. Selanjutnya, pengukuran parameter. Pengambilan data metodologi dan polutan didapat melalui metode sampling analysis yang contohnya aktif, pasif, maupun real time pada periode waktu tertentu. Kedua data meteorologis maupun polutan udara diukur menggunakan peralatan monitoring kualitas udara yang biasanya terdiri dari peralatan sampling dan peralatan laboratorium. Peralatan sampling dibagi menjadi dua, yaitu ada yang pasif dan aktif. Sampling aktif mengambil polutan dari udara ambien dengan menggunakan bantuan pompa, sedangkan sampling pasif tidak menggunakan pompa. Contoh dari sampling aktif adalah High Volume Air Sampler atau HVAS untuk partikulat dan alat sampling pasif untuk NO2 dan SO2. Sampel yang mewakili atau sampel representatif adalah sampel yang diambil dapat dikatakan mempresentasikan atau mewakili populasi yang ada. Pengujian sampel yang mewakili sampel representatif dapat dilakukan dengan uji Kaiser-Meyer atau Okin atau biasa disebut KMO. Uji Kaiser-Meyer Okin atau KMO banyak digunakan untuk melihat syarat kecukupan suatu sampel. Uji KMO ini mengukur kecukupan sampling secara menyeluruh dan mengukur kecukupan sampling untuk setiap indikator. Jika nilai KMO berkisar 0,5
5-1, maka sampel dapat dikatakan mewakili populasi atau sampel representatif yang dirumuskan. Kemudian rentang dan kategori indeks standar pencemaran udara atau ISPU. Indeks standar pencemaran udara adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya. Indeks standar pencemaran udara ditetapkan dengan cara mengubah kadar pencemaran udara yang terukur menjadi suatu angka yang tidak berdimensi. Contohnya pada tabel berikut. Pertama ada kategori baik, rentang 0-50. Penjelasannya, tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan, atau nilai estetika lainnya. Dan yang kedua ada kategori sedang dengan rentang 51-100. Penjelasannya, tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan, tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetikanya. Dan yang ketiga tidak sehat, rentangnya dari 101 sampai 199. Penjelasannya, tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika. Dan yang keempat, sangat tidak sehat, nilai rentangnya 200 sampai 299. Penjelasannya, tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Kemudian yang terakhir berbahaya, rentang nilainya 300 sampai lebih. Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius. Kemudian indeks standar pencemaran udara atau ISPU. Polutan standar indeks PSI merupakan indeks yang dipakai sebagai acuan dari indeks standar pencemar udara. Polutan standar indeks dipergunakan oleh beberapa negara, di antaranya Amerika Serikat. Metode perhitungan yang dipergunakan dalam polutan standar indeks berprinsip pada tingkat efek yang ditimbulkan terhadap manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, pemaparan suatu parameter polutan. Tingkat efek yang ditimbulkan dianggap konstan untuk setiap konsentrasi pemaparan polutan tertentu. Nah, parameter dasar untuk indeks standar pencemaran udara ISPU dalam dan periode waktu pengukuran. Yang pertama, parameter partikulat atau PM10, waktu pengukurannya 24 jam, periode pengukuran rata-rata. Kemudian yang kedua, parameter sulfur dioksida atau SO2, waktu pengukurannya 24 jam, periode pengukuran rata-rata. Kemudian yang ketiga, karbon monoksida atau CO, waktu pengukurannya 8 jam, periode pengukuran rata-rata. Kemudian yang keempat, ozon atau O3, waktu pengukuran 1 jam. Kemudian yang kelima, parameter nitrogen dioksida atau NO2, waktu pengukuran 1 jam. Kemudian dampak dari pencemaran udara. Dari adanya pencemaran udara, yang pertama menimbulkan penyakit, membuat mata merah dan iritasi, gatal dan bersisik, iritasi pada saluran pernapasan, gangguan pada pernapasan, mengganggu tumbuh kembang sang anak, kemudian mengurangi jarak pandang, penyebab utama terjadinya pemanasan global, gangguan pada sistem reproduksi, tanaman terganggu hingga mati. Dan ini daftar pustakanya. Oke, terima kasih. Sebelumnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.